السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Nusaku yang hari ini disiarkan secara langsung dari Masjid Raya At-Thohir Jalan Muhammad Thohir, Tapos, Depok, Jawa Barat. Kita akan mengangkat tema berkaitan dengan kodrat atau yang kita kenal sebagai ketetapan Allah. Ketika manusia diturunkan di muka bumi ini, Allah telah menetapkan ukuran-ukuran bagi hamba-hambanya. Maka orang yang mampu mendapatkan gambaran yang jelas, filsafat tentang apa yang ada dalam diri kita, dia adalah orang-orang yang berilmu. Itulah yang kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang kita cintai, Kiai Haji Syumarul Syafi'i dan Kiai Syarif Panaji. Tentunya masih bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, mengawali pengajian ini, saya ingin mengajak kepada kita semuanya untuk mendoakan anak-anak keturunan kita dan semua generasi penerus bangsa. Semoga terhindar dari penyakit LGBT. Kita baca Fatihah, semoga Allah jagain generasi Indonesia dari sebuah perbuatan dosa yang akan mengundang laknat dan bencana. Kita baca Fatihah, semoga anak keturunan kita terhindar dari segala perbuatan kedurhakaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Dulu kalau kita punya anak perempuan, ada rasa khawatir dengan pergaulan dan perkembangan zaman. Semakin kemariin, bukan cuma punya anak perempuan, punya anak lelaki kita juga perlu khawatir. Karena banyak orang-orang yang berusaha mengajak kepada perbuatan kedurhakaan. Jamaah, tayangan tadi yang kita lihat adalah sebuah bentuk perlakuan dari makhluk yang tidak tahu terima kasih dan bahkan menantang Allah. Di Al-Quran jelas betul bahwa kodratnya wanita itu pasangannya adalah laki-laki. Kodratnya laki-laki pasangannya wanita. Bahkan kalau mau lebih juga
ada istilah poligami. Itu direkomendasi oleh Al-Quran. Lah belakangan banyak orang-orang yang sengaja bahkan terlibat untuk menggelorakan pasangan sesama jenis. Menyalahi kodrat. Emangnya nggak cukup cerita yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Pada saat kita membaca surat Hud, sampai Allah kirim malaikat dalam tanda kutip sowan dulu ke Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum kemudian mendatangi kaumnya Nabi Lut. Pada saat itu mereka bahkan melakukan sebuah perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Yakni ketika mereka menyukai sesama jenis. Wal'iyadzubillah. Belakangan banyak orang yang bangga bahkan mengibarkan bendera di tanah Republik ini. Jamaah sekalian berbahagia, mereka lupa bahwa di dalam Al-Quran Allah ceritakan itu kaumnya Nabi Lut ditebalikin dia punya tanah sampai waja'alna 'aliha safilaha. Kami jadikan atasnya tanah menjadi bawahnya, terbalik. Dan kami turunkan hujan batu yang terbakar. Saking tu dosa kelewat gede, ente lagi mau anggap enteng. Ayat yang tadi dibaca oleh qori kita, bagian dari surat An-Nisa, jelas bahwa bangsa setan itu mempunyai sebuah kontrak. Mereka punya tekad, la'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la'udillannahum wa la'umanniyannahum. Ini jelas disampaikan dalam Al-Quran. Mereka ingin ambil bagian, buat sebanyak-banyaknya kawan mereka nanti tersesat dan masuk ke dalam neraka. Kalau kita buka tafsirnya ngeri. Dari 1000 orang, beliau ini manusia yang jumlahnya 1000, maka 999 orang tergelincir. Jadi Bapak Ibu, kita kudu bungkus anak-anak kita dengan doa. Karena enggak setengah-setengah nih usaha orang-orang yang pengen menyesatkan generasi penerus Islam. Ente lagu-laguan pakai laki, demen sama laki. Dari sononya udah diciptakan tuh Nabi Adam alaihissalam di surga. Beliau diberikan pasangan Sayyidah Hawa. Bukannya laki sama laki. Yang berabeknya lagi banyak orang-orang yang bikin tayangan. Diangkat, diceritain. Seakan-akan menjadi sesuatu yang biasa. Padahal itu kedurhakaan yang teramat luar biasa. Maka kita harus menyuarakan kebenaran. Kita harus selamatkan negara kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara yang berdasarkan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Agama yang manapun tidak akan pernah mengajarkan tentang hubungan sama jenis. Maka mereka pelaku-pelaku LGBT. Dan orang-orang yang mendukungnya. Jangan-jangan mereka tidak punya agama. Jemaah kita perlu jagain, setengah mati kita jagain anak-anak kita dari pergaulan zaman sekarang. Ada lagi yang mau nambah-nambahin. Sesuatu yang tabu. Yang jangan sampai kita anggap enteng. Dari lantaran kita menganggap ini mah aman. Bukan urusan kita. Sebentar ya akhi. Tugas mencegah kemungkaran adalah tugas mulia dari Tuhan. Tugas yang disampaikan oleh Nabi, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Ente kudu terlibat dong. Kesian anak keturunan ente kalau ente biarin. Ini udah menyalahi kodrat. Sesungguhnya engkau diciptakan berpasang-pasangan, ya, tapi pasanganmu adalah berbeda jenis. Bukan berpasang-pasangan artinya jumlahnya 2. Tapi harus ada usaha engkau
untuk melawan godaan setan yang menjerumuskan engkau ke dalam kesesatan. Emang perlu ibu bapak pengajian Damai Indonesiaku ini menjadi sebuah corong untuk mengingatkan kepada kebaikan. Karena berabe sekarang media sosial begitu gencar. Kalau kita kurang untuk menyuarakan tentang yang hak, maka yang akan terjadi adalah kedurhakaan terjadi di mana-mana. Dan bila itu terjadi, maka yang akan kita dapatkan adalah siksaan dari Dia yang Maha Pencipta. Berabe kan Pak? Bener sih yang bikin dosa dia. Tapi kan kalau ini jadi gempa yang mati kita juga. Kalau kata Allah yarham ke Zainuddin MZ, ya lu yang bikin dosa. Cuma kalau Allah marah, jadi berabe kena semuanya. Tanah Republik ini, tanah yang dia penuh dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Maka tidak ada ruang buat mereka yang ingin menghancurkan negara ini. Termasuk dengan mereka menyebarkan perlakuan kedurhakaan dan terang-terangan kepada yang menciptakan semesta raya. Negara ini negara yang menjamin hidup beragama. Dan tidak ada agama yang mengajarkan untuk berhubungan sesama jenis. Kodratnya laki-laki dia berpasangan dengan perempuan. Tidak pernah dibenarkan. Dan tidak pernah melanggar hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia dia dibatasi dengan rambu-rambu agama. Dan agama, bahkan Pancasila menjamin kita untuk menjalankan agama kita. Beribadah dengan baik di tanah yang kita cinta. Semoga manfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah nasihat yang patut kita camkan baik-baik. Kiai telah memberikan sebuah nasihat dan mengingatkan kembali kepada kita betapa fenomena yang terjadi pada saat ini sesungguhnya telah terjadi pada masa lalu, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Maka orang yang paling selamat adalah orang yang selalu berpegang teguh kepada Al-Quran, bukan dengan pendapatnya sendiri. Insya Allah dalam segmentasi berikutnya nanti Kiai Haji Syumarul Syafi'i akan menjabarkan kepada kita lantas apakah balasan bagi orang-orang yang menyalahi kodrat. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku.